Sebab hanya Dia Bapa dan sahabat kita. Dia yang selalu pedulikan seluruh kehidupan kita. Saat ini mari kita sembah Dia, kita puji Dia sebagai ungkapan syukur kita atas setiap kebaikan-Nya dalam hidup kita. Ku sembah Kau Allahku. Setia padaku.
di sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Shalom semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Hari ini kita kembali untuk datang bersama-sama beribadah dalam service online ini. Biar semua kita yang ada, yang terlibat dalam ibadah ini benar-benar mengalami lawatan Tuhan, hadirat Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan penyertaan Tuhan bagi kami. Sampai hari ini kami bisa ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kemurahan Tuhan saja. Sekarang Tuhan, kami akan bersama mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu Tuhan itu menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, membantu kami untuk bisa menjadi hidup yang lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih Bapa, ini doa kami alaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hari-hari ini kita melihat banyak sekali gereja-gereja, pergerakan mereka membantu jemaat-jemaat Tuhan pasca pandemi COVID-19 ini. Gereja-gereja memiliki banyak program. Mereka mencoba untuk memenuhi kebutuhan jemaat-jemaatnya agar jemaatnya tetap bisa merasakan ibadah, tetap bisa menerima asupan firman Tuhan yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan rohani kita. Dan kita banyak sekali lihat di media sosial, di YouTube, kita melihat banyak sekali gereja memberikan pelayanan-pelayanan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya kita tahu satu hal. Ini menjadi ciri khas gereja. Justru pada saat-saat seperti inilah, kondisi-kondisi seperti inilah, gereja harus mengambil peran, menghidupi, menjadi garam dan terang bagi dunia. Itu sebabnya kita nggak kaget, kita nggak sesuatu hal yang baru, karena DNA gereja adalah menjadi garam dan terang dunia. Hari ini kita mau belajar mengenai gereja. Gereja yang seperti apa yang Tuhan mau? Apa sih gereja itu? Tujuan gereja itu apa? Apa fungsi gereja? Kadang kita bertanya, untuk apa saya datang ke gereja? Yang saya dapatin, saya emang gak mendapatkan apa-apa. Kita kadang bertanya, gereja buat apa sih? Cuman mau menjadi jemaat biasa, datang ibadah, disuruh pujian, memberi persembahan, lalu pulang. Hari ini kita benar-benar mau belajar mengenai gereja. Kira-kira Tuhan sedang menjelaskan apa kepada kita tentang gereja, khususnya di kondisi yang sekarang ini yang kita sedang sama-sama menghadapinya. Kita melihat fenomena gereja yang ada. Banyak sekali gereja-gereja itu mencoba membuat program-program untuk merekrut banyak jemaat. Dan banyak juga contoh-contoh gereja yang membuat suguhan-suguhan pelayanan layaknya show. Apakah itu salah? Apakah itu benar bisa dilakukan? Nah, sampai akhir kita bisa melihat beberapa gereja berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih baik dengan cara mereka sendiri. Itu sebabnya kita jemaat-jemaat Tuhan melihat sebenarnya gereja ini seperti apa ya? Gereja ini tujuannya apa? Kok malah kita melihat gereja sesama gereja yang kita lihat faktanya, kita malah ada konflik, ada pergolakan, ada gejolak, ada perdebatan, bahkan berantem. Sampai kita melupakan definisi gereja menurut Tuhan adalah itu apa. Kalau kita mau baca di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, di sana benar-benar Paulus menegur jemaat Korintus ketika mereka berkata, aku ini golongan Apolos, aku ini golongan Paulus, aku ini golongan Kefas, bahkan lebih ekstrim lagi, aku ini golongan Kristus. Sebenarnya sifat atau attitude jemaat seperti ini itu ada sampai sekarang. Sehingga pemahaman kita mengenai gereja itu benar-benar kacau. Sehingga saya mau masuk ke gereja yang pujiannya bagus. Saya mau masuk ke gereja yang
praise and worship-nya, musiknya itu bagus. Oh, saya mau masuk ke gereja yang firmannya itu keras, firman itu pengajaran. Saya mau yang masuk gereja yang gereja itu lebih memilih untuk penginjilan. Sebenarnya kondisi seperti ini, attitude seperti ini itu sudah ada di zaman Paulus. Maka Paulus benar-benar menegur jemaat Korintus, mengingatkan kembali sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, tidak bisa memiliki sikap seperti ini. Masuk ke dalam satu gereja hanya untuk memuaskan egonya. Itu sebabnya perselisihan itu terjadi di dalam jemaat Korintus. Di dalam gereja lokal jemaat Korintus, perselisihan ada. Adu program kalau sekarang, adu pelayanan, adu semua, sampai kita terlihat lebih hebat dari pelayanan-pelayanan yang lainnya. Maka dengan demikian, garam dan terang dunia, kita tidak bisa menghidupinya. Malah kita menjadi bahan cemooh oleh orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Sangat disayangkan kalau gereja di zaman ini masih mengalami kondisi seperti jemaat di Korintus, yaitu merasa lebih baik dari yang lainnya dengan cara menyalahkan mereka, sehingga pengkotak-kotakan, sehingga geng sini, geng sana itu terjadi, sehingga yang namanya satu tubuh di dalam Kristus itu tidak tercipta. Satu hal yang perlu kita ketahui, gereja itu adalah anggota satu tubuh di dalam Kristus. Ini nilai esensi yang sangat dihilangkan di zaman sekarang. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus, saya bacakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang kelima, ayat yang keenam, Paulus berkata seperti ini. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, kata yang ingin saya sampaikan untuk sore hari ini adalah aku menanam. Paulus berkata, aku menanam. Karena benar sekali jemaat Korintus itu church planternya yang menanam jemaat di sana, benih gereja di sana, itu Paulus. Sehingga jemaat Korintus melihat, jemaat Korintus ini adalah hasil pelayanan dari Paulus. Betul, di sana yang buka gereja baru itu Paulus. Tapi di sini kerendahan hati dari Paulus adalah ketika dia berkata, benar aku yang menanam, tapi Apolos yang menyiram. Yang lebih dahsyatnya lagi adalah, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Tertanam, planted. Saudara kasih, sebagai anak-anak Tuhan, saya encourage kita semua, satu hal yang perlu kita tanam. Kenapa kita butuh gereja? Kenapa kita butuh tempat gereja lokal untuk kita tertanam? Karena kalau kita ingin mengalami pertumbuhan kehidupan rohani, satu-satunya cara adalah kita harus tertanam. Benar-benar kita tertanam, ada yang merawat, dan kita bertumbuh. Saya coba bayangkan, kalau kita tidak benar-benar tertanam di satu tempat. Andaikan kita menanam satu tanaman di dalam satu pot, dan bulan depan kita cabut lagi benihnya, kita pindah ke pot yang lain. Dan bulan selanjutnya kita lakukan hal yang sama dalam setahun. Saya pikir di bulan ketiga, di bulan keempat, itu tanaman pasti mati. Artinya apa? Pentingnya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tertanam di dalam satu gereja lokal. Karena Paulus mengingatkan, ketika kita tertanam, di sana ada pertumbuhan. Ketika kita tertanam di satu tempat, di sana ada orang yang merawat. Hari-hari ini coba lihat, bagaimana kehidupan anak-anak rohani, jemaat-jemaat Tuhan pada umumnya. Dengan kondisi yang ada ini, semua banyak menawarkan dan lebih mudah kita untuk join ke gereja A, gereja B yang bukan gereja lokal kita untuk gabung di gerejanya. Bagi saya, sebelum
kita mengikuti service online ibadah yang lain, saya mau encourage kita semua, stay di gereja kita. Karena kita tertanam di gereja lokal kita. Hanya gereja lokal kita yang mengerti kebutuhan kita. Setelah itu, go ahead. Karena saya juga yakin yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Karena semua pelayanan gereja ini yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Artinya semua gereja yang ada ini, semua gereja lokal yang ada, itu semua di dalam satu kuasa, yaitu Tuhan. Itu sebabnya Kristus adalah kepala dari gereja-gerejanya yang sekarang ini benar-benar melayani Tuhan dengan segala kemampuan yang dia punya. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, gereja-gereja secara individu, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih sama seperti jemaat Korintus yang terkesan mau datang ke gereja hanya untuk memuaskan ego kita? Kita mau setia di salah satu gereja supaya, atau kalau kita menerima apa yang kita mau. Oh, saya mau ke gereja kalau pelayanannya bagus. Saya mau ke gereja kalau musiknya bagus. Apakah kita masih memiliki sifat seperti itu? Apakah kita mau berkata, oh gerejaku yang lebih bagus. Oh, pelayanan gerejaku yang lebih hebat. Oh, service online gerejaku yang paling dahsyat. Apakah kita masih punya attitude yang sama? Paulus sangat marah sekali. Hari ini bersama kita belajar. Bagi teman-teman yang belum punya gereja lokal, saya pastikan jika Anda mendengar khotbah ini, kalau hidup Anda ingin bertumbuh, maka beri hidup Anda bertumbuh di satu gereja lokal. Pilihlah gereja lokal yang bisa untuk kita tertanam, sehingga kita ada yang merawat, sehingga kita bisa bertumbuh dan dipakai Tuhan untuk melayani Dia melalui gereja lokal. Itu yang Tuhan Yesus mau ketika berkata, gereja di dunia ini harus menjadi garam dan terang dunia. Bahkan sekarang gereja adalah garam dan terang dunia. Biarlah melalui hidup kita, melalui perkataan kita, melalui tindakan kita di dalam gereja kita masing-masing, kita membantu pelayanan-pelayanan gereja, sehingga gereja kita benar-benar menjadi garam dan terang bagi dunia. Efesus berkata di pasal yang kedua, ayat yang ke-22, dia berkata begini, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Artinya apa? Melalui kita, anak-anak Tuhan, gereja secara pribadi, dikatakan begini, di dalam kita Allah turut membangun tempat kediamannya di dalam roh. Artinya apa? Kita semua orang-orang Kristen adalah satu tubuh. Kita sedang bersama bekerja untuk kepala kita, yaitu Allah. Hanya satu tujuannya, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi saya mendorong sekali lagi bagi kita anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, saatnya untuk hari ini kita benar-benar mau memberi diri ke dalam Tuhan dengan hidup setia tertanam di dalam satu gereja lokal kita. Tujuan gereja itu harus bisa mengabarkan Injil. Benar, kitalah Injil yang terbuka, kitalah Injil yang bisa dilihat banyak orang. Kalau kita tidak tahu kita harus berbuat apa sebagai anak-anak Tuhan, kita mau mengabarkan Tuhan dengan cara seperti apa? Sangat disayangkan kalau kita menjadi orang Kristen, kita tidak bisa memiliki hidup yang menjadi garam atau terang bagi dunia ini. Itu sebabnya saya yakin gereja kita sudah menjadi tempat yang tepat bagi kita bisa tertanam. Youth of Calvary ini menjadi tempat untuk kita anak-anak muda bisa tertanam dan kita mengalami pertumbuhan. Di sini banyak anak-anak Tuhan, banyak kakak-kakak kita yang bisa memperlengkapi kita sebagai anak-anak muda untuk bisa tahu kita mau bisa melakukan apa di dalam pelayanan Tuhan. Kita akan diperlengkapi di sini sehingga kita tahu, oh hidupku, tanganku, mataku ini bisa saya pakai untuk melayani Tuhan.
Gereja lokal adalah tempat yang benar, tempat yang tepat. Itu sebabnya jemaat Tuhan dimanapun kita berada, sekali lagi saya tekankan, tidak saatnya lagi bagi kita untuk berkata kita yang paling benar, gereja kita yang paling hebat. Tapi saatnya kita belajar berkata semua gereja itu adalah alat Tuhan. Semua gereja adalah satu tubuh, satu kekuatan untuk melayani Tuhan di dalam dunia ini. Gereja kita secara pribadi adalah sama anggota tubuh di dalam gereja lokal kita. Saya sebagai hamba Tuhan memiliki tugas untuk memperlengkapi anak-anak Tuhan, untuk semakin mengenal Tuhan, untuk semakin bisa tahu apa yang harus dia lakukan untuk melayani Dia. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat-jemaat Tuhan, tugas kita cuma satu, memberi diri tertanam, memberi diri dirawat, memberi diri dipakai Tuhan, bertumbuh di dalam pelayanan Tuhan. Ini menjadi firman Tuhan bagi kita pada saat sore hari ini. Biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, jika Anda belum memiliki tempat untuk tertanam di dalam gereja lokal, saatnya. Ini saat yang tepat untuk kita memberi diri, berdoa kepada Tuhan, ambil komitmen, saya mau hidup di gereja ini, saya mau tertanam di gereja ini, saya mau tertanam di York ini, saya mau tertanam di gereja Kalvari ini. Karena kita percaya gereja Kalvari ini adalah alat Tuhan, gereja Tuhan yang dipakai untuk memperlengkapi kita, anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Hari ini kami bisa mendengarkan sedikit tentang gereja yang Tuhan mau untuk kami bisa menghidupinya dalam dunia ini. Kami tahu Bapa, hari-hari ini berat bagi kami, kondisi hari-hari ini menjadi sulit bagi kami untuk kami bisa bertumbuh, berkembang. Tapi kami bersyukur melalui pelayanan gereja ini, khususnya pelayanan York ini, kami bisa menjadi alat Tuhan untuk memenuhi kebutuhan rohani anak-anak muda di luar sana Bapa, memberikan firman-Mu, beribadah bersama, memuji Tuhan bersama. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah firman ini, pengetahuan kami yang baru tentang gereja Tuhan, itu membuat kami semakin bertumbuh mengenal Engkau, semakin setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus selalu menyertai kami dimanapun kami ada, sampai kami menantikan kedatangan Tuhan datang kedua kalinya. Ini doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Halo York Kalvari, terima kasih sudah mengikuti York Online Service hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Sampai bertemu kembali di York Online Service minggu depan. God bless and stay safe.